wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Jamaah i'tikaf Masjid Pangeran Diponegoro yang kemudian dilanjutkan oleh sholat subuh berjamaah yang semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amalan tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari yang pertama-tama kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya kita dapat melaksanakan perintah-perintah Allah yang diturunkan melalui perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang dengan hidayah. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih kita telah memasuki akhir-akhir di bulan Ramadan. Lebih tepatnya kita sedang berada di tanggal 24 Ramadan 1443 Hijriah. Dan kita perlu muhasabah, apakah dari awal Ramadan kita bersungguh-sungguh dalam menjalankan puasa, ibadah, sholat, dan ibadah-ibadah lainnya di bulan tersebut ataukah tidak. Mungkin kalau kita setelah muhasabah dan mendapatkan diri kita pribadi tidak menemukan atau tidak memaksimalkan ibadah-ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, maka mari sama-sama kita mengakhiri Ramadan ini dengan penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu uh, dan selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang puasa di bulan Ramadan, akan tetapi mereka melalaikan solat-solat 5 waktu yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal solat 5 waktu banyak sekali keutamaan-keutamaan yang telah disebutkan di dalam Al-Quran dan telah disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan-keutamaan solat 5 waktu yang telah disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa keutamaan. Yang pertama yaitu solat 5 waktu dapat mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau menjalankan solat 5 waktu juga menjadi sarana hamba agar selalu mengingat kepada Tuhannya, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Thaha ayat 14, Inni anallahi la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku, ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku. Maka sembahlah aku
dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Wa aqimis salata li dzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku, yaitu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diri-diri kita pribadi selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian keutamaan salat, menjalankan salat 5 waktu yang lainnya, yaitu salat bisa menjadi penolong sebuah hamba, yaitu seseorang hamba bisa tertolong dengan salatnya, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu bis sabri was salah, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Innallaha ma'as sabirin, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Yang dimaksud salat menjadi penolong seorang hamba, yaitu Allah menjelaskan bahwa sarana yang paling baik untuk menanggung segala macam cobaan adalah sabar dan banyaknya salat. Ketika kita mendapati musibah, ketika kita mendapati ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka jalan yang paling utama yaitu salat. Ada pepatah bilang, kalau apapun masalahmu, gelarlah sajadahmu. Maka ketika kita mendapatkan musibah atau cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti Allah benci kepada kita, akan tetapi bagaimana kita menyikapi masalah atau cobaan tersebut. Ketika kita menyikapi cobaan tersebut dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah hakikatnya orang mukmin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Innallaha idza ahabba qauman. Sungguhnya Allah ketika menyukai atau mencintai sebuah kaum, ibtalahum, maka Allah akan menguji kaum tersebut. Maka kita tidak boleh suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa sungguhnya ujian itu adalah ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita, apakah kita bersyukur atau kufur. Dan kemudian keutamaan salat 5 waktu, yaitu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan dirikanlah salat. Wa aqimis salah, dan dirikanlah salat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan sesungguhnya perbuatan salat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.
Ketika kita mendirikan sholat, otomatis Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sebaliknya, ketika sholat kita benar, khusyuk, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan dari diri kita dengan perbuatan keji dan mungkar. Dan ketika kita sudah sholat dan masih saja diberikan melakukan perbuatan keji dan perbuatan mungkar, maka yang perlu di cross check atau diteliti lagi yaitu sholat kita. Apakah sholat kita sudah khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah sholat kita sudah ikhlas? Mungkin di dalam sholat tersebut ada rasa ujub, ada rasa riya yang harus dihilangkan, yang dapat menyebabkan sholat tidak khusyuk. Kehilangan ikhlas dalam sholat, ujub, riya, sum'ah, dan itu semua dari penyakit-penyakit ibadah. Dan kemudian keutamaan yang lainnya ketika kita melakukan atau melaksanakan ibadah sholat 5 waktu, yaitu sholat dapat menghapuskan dosa. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Faqimis shalah tarafain nahar wa zulfatan minal lail innal hasanat yudhhibunas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin." Wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat. Dan dirikanlah salat itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu dapat menghapuskan perbuatan-perbuatan yang buruk. Dan itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Quran Surat Hud ayat 114. Tidak disadari oleh kita semua bahwasanya manusia tidak luput dari kesalahan-kesalahan, maupun kesalahan kecil atau kesalahan besar. Dan salah satu yang dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan kecil tersebut yaitu dengan sholat. Ketika kita sholat, otomatis kita sedang melakukan atau membersihkan diri kita dari dosa-dosa yang telah kita perbuat. Tentunya di sini disebutkan yaitu dosa-dosa kecil. Akan tetapi kalau dosa besar tidak cukup dengan sholat saja, tidak cukup dengan hanya melakukan sholat 5 waktu. Ketika kita melakukan dosa besar dan na'udzubillah, dan pengampunan dosa besar tersebut yaitu dengan melakukan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan pula di hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadhanu ila ramadan mukaffiratun lima bainahuma idza ujtunibatil kaba'ir. Salat 5 waktu dan kemudian Ramadan kepada Ramadan yang selanjutnya, yaitu dapat menghapuskan dosa ketika kita ijtinabul kabair, yaitu menjauhkan diri dari perbuatan dosa yang besar. Dan dosa-dosa besar telah disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yaitu asyirku billah, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, wasihir, dan berbuat sihir, wa qatlun nafsul lati harramallahu illa bil haq, dan membunuh seorang hamba atau membunuh orang illa bil haq, kecuali dengan hak,
dan memakan harta anak yatim dan memakan riba dan seterusnya yang telah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya. Kemudian keutamaan salat yang lainnya yaitu salat adalah amalan utama. Amalan utama yang dilakukan atau diperintahkan setelah melakukan syahadat kepada seorang muslim. Maka ketika seorang mu'alaf telah melakukan syahadat, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka bagi dia amalan yang paling utama yaitu salat, seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam tatanan rukun Islam, di dalam hadis Jibril, hadis Arba'in Nabawi nomor 2. Dan kemudian keutamaan salat keutamaan salat 5 waktu yang lain yaitu ketika kita salat berjamaah di dalam masjid, maka kita dapat mendapatkan lipatan ganda pahala ketimbang kita melakukan salat 5 waktu tersebut di rumah. Nabi Muhammad SAW bersabda, salatul jamaah afdal min salatil fadhi bisab'in wa isyrina darajah. Salat berjamaah lebih utama 27 derajat daripada salat sendirian di rumah. Hadis riwayat Bukhari. Ketika kita telah mendengarkan azan dan kita mampu untuk menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka kita lakukanlah, yaitu dengan menjawabnya dengan pergi ke masjid untuk melakukan sholat tersebut. Menjawab panggilan azan dengan melakukan sholat yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan sholat kita dapat tazkiyatun nafas. Kita dapat mensucikan diri. Kita dapat bertaqarrub ilallah Subhanahu wa taala, dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak keutamaan-keutamaan yang lainnya ketika kita melakukan sholat 5 waktu di masjid dengan khusyuk, ikhlas, dan menghindari penyakit-penyakit ibadah seperti riya, kemudian sum'ah, kemudian ujub. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus mengistiqomahkan kita dalam melakukan kebaikan, melakukan sholat 5 waktu berjamaah di dalam masjid. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dengan kita melakukan sholat 5 waktu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Kemudian kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.